في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, jazakunallah khairan kepada Ibu Rina Mustikasari dan Ibu Erna Dwi Rianti atas lantunan hafalan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dengan kemuliaan Al-Qur'an. Amin. Memasuki acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu kajian Al-Qur'an dengan tema Adab Belajar Ilmu Al-Qur'an. Acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ustadzah Istiqomah. Kepada Ustadzah Istiqomah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Saihul Bashir. Ahlan wa sahlan Ustadz, selamat datang di Kabupaten Malang meskipun via virtual ya. Dan juga ibu-ibu, mbak-mbak dan juga sahabat dan teman-teman semua. Sebelum saya memoderatori acara kita di pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Istiqomah. Saya salah satu santri di RTQ An-Nur Lawang, seperti itu. Baik, ibu-ibu dan juga sahabat semua, untuk menyekat waktu sebelum Ustadz Saihul Bashir menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama Muhammad Saihul Bashir LC. Beliau adalah pengajar Quran dan kurikulum vitae ini kita ambil di sini ya. Nanti mungkin teman-teman semua bisa searching di sumber yang telah kita tampilkan di layar tadi. Profil beliau adalah seorang pengajar Al-Quran dan juga hadis ya, seperti itu. Beliau juga mempunyai passion ya ataupun ketertarikan yang cukup besar seperti itu dalam hal ilmu Quran dan hadis serta ilmu-ilmu hukum yang lainnya seperti itu. Dan riwayat pendidikan beliau
tahun 2008 sampai dengan 2014 beliau telah menyelesaikan SMP dan SMA-nya di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia, Bogor. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan 2019, beliau telah menyelesaikan S1-nya di Libya, Jakarta, Fakultas Syariah, jurusan Fikih Muqaronah. Dan capaian-capaian beliau di tahun 2000 ini banyak sekali ya, Masya Allah ya. Di tahun 2018 beliau juga mendapatkan ini ya, sertifikat penghafal Quran juz 30 dengan dari sanad riwayat Hafs an Asim dari Syekh Dr. Ahmad Al-Abdul Karim, ya seperti itu. Mohon maaf Ustadz kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian, nanti mohon koreksinya. Kemudian di tahun 2019 beliau juga telah mendapatkan sanad menghafal hadis di Madinah Al-Munawwarah dan juga beberapa pencapaian-pencapaian yang lain di tahun 2019 ya seperti itu. Dan juga menghafal matan-matan. Kemudian penghargaan yang telah beliau raih baik di tingkat nasional maupun internasional, beliau ini menjadi runner up ya tahun 2014 dalam kompetisi menghafal Al-Quran, kemudian menjadi partisipasi dalam International Memorizing Quran and Arabic Tafsir Competition, kemudian juga menjadi juara ya dalam lomba-lomba nasional seperti itu. Di tahun 2017, terus 2016 ya, 2014, 2013 dan seterusnya. Ya. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau pernah menjadi imam dan dai ya selama bulan Ramadan di Melbourne, Australia tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian beliau juga menjadi imam selama bulan Ramadan di Sydney, Australia tahun 2018. Terus pengalaman riwayat pekerjaan beliau mengajar di Markas Hufatul Wahdin Bogor tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan kemudian beliau juga penghafal Al-Quran di Al-Muyassarah Institution of Quran Memorization Depok mulai 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga mengajar Al-Quran di Darul Quran Mulia Islamic Bogor mulai 2019 sampai dengan sekarang. Selain itu beliau juga seorang trainer dan juga mentor di National Quranic Competition di University of Indonesia Malang ya, seperti itu. Dan organisasi beliau ya itu tadi. Dan ini mungkin kalau ada yang ingin konsultasi lebih lanjut beliau ada ini ya, ada nomor yang bisa dihubungi seperti itu. Terima kasih. Ini sumbernya di sini ya, di https resume dan seterusnya. Baik, ibu-ibu dan juga mbak-mbak sekalian, tidak memperpanjang waktu ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Saihul Bashir untuk menyampaikan materinya ya. Dalam hal ini tema kita ya, tema kajian kita di pagi hari ini adalah adab belajar Al-Quran seperti itu. Kepada Ustadz Saihul Bashir LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال أيضا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أما بعد, hadirin hadirat, para asatidzah, para ustadzah, bapak, ibu-ibu, para penghafal Quran, para pecinta Al-Quran, para peserta kajian adab ilmu Al-Quran, adab pembelajar Al-Quran dari Rumah Tahfidz Quran An-Nur Malang, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat, terus menjaga kita dalam keberkahan, dan yang lebih penting daripada itu adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam berislam, dalam beriman, dalam melaksanakan seluruh tuntunan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga istiqamah dalam mencintai, mempelajari, menghafal, dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita bahwa manusia itu bermacam-macam. Manusia itu banyak macamnya. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Yang buruk, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang zindiq, ada yang fasik, dan seterusnya. Yang baik, ada yang mukmin, ada yang muslim, ada yang mukmin muslim, ada yang mukmin muslim salih, ada yang syuhada, dan nanti derajat yang paling tinggi adalah para nabi dan para rasul. Namun hari ini derajat kebaikan yang paling tinggi di tengah-tengah manusia tidak lagi ada pada nabi dan para rasul. Mengapa? Karena sesungguhnya para nabi dan rasul sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan sejak 14 abad yang lalu, dan tidak boleh ada lagi dan tidak pernah ada lagi nabi atau rasul yang baru. Maka derajat tertinggi kebaikan setelah mereka semua tiada berpindah pada pewarisnya, berpindah kepada para pewaris nabi dan rasul. Siapakah pewaris nabi dan rasul? Pewaris nabi dan rasul adalah para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Siapakah orang-orang yang berilmu? Orang-orang yang berilmu adalah orang yang hatinya senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya senantiasa terhubung dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya dia menjadi hamba Allah yang paling takut. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya karakteristik yang paling menonjol dari kaum cendekiawan, ulama, pewaris para nabi adalah mereka sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut akan azabnya. Dan untuk menyempurnakan rasa takut, khasyatullah, adalah dengan senantiasa menyambungkan raga dan pikiran dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul
dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi khairiyah, membagi-bagi kebaikan. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Di kesempatan yang lain beliau juga bersabda, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Sebaik-baik kalian adalah baik orang yang dulu di jahiliyah, dia juga menjadinya terbaik juga ketika sudah hijrah, namun dengan satu syarat, yaitu dia menjadi orang yang paham tentang agamanya, faqih. Di kesempatan yang lain juga Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ketika Rasulullah SAW sudah membagi-bagi khairiyah, kebaikan, tingkat kebaikan itu, ada pada penghafal Quran, ada para pembelajar Al-Quran, ada para pengajar Al-Quran, ada pada para diri orang-orang yang teguh dalam mempelajari ilmu agama, ada pada orang-orang yang senantiasa menebarkan manfaat kepada sesama semampu mereka sesuai kapabilitas mereka. Maka disitulah semestinya kita senantiasa berdoa, dan disitulah semestinya kita senantiasa meminta harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita selama yang berada di dalam khairiyah tersebut, dan juga semoga Allah mematikan kita, mewafatkan kita dalam kondisi tersebut, dan nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Nah, para peserta kajian Rumah Tahfidz Quran An-Nur Malang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Saya pada pagi hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan para santriwan santriwati, asatidah, ustadzat, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dan pada pagi hari ini saya diminta untuk menjelaskan, mengingatkan sama-sama buat saya sendiri dan juga buat para peserta azani Allah wa iyyakum, itu tentang adab pembelajar Al-Quran. Adab pembelajar Al-Quran. Dan mohon maaf kalau saya tidak terbiasa menggunakan slide ya, PPT. Ya karena saya tidak terlalu pandai membuat PowerPoint gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan keberkahan dan menurunkan manfaatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang pembelajar Al-Quran, mengapa mereka harus beradab, mengapa mereka harus menjadi orang yang paling santun tutur katanya, menjadi orang yang paling baik tindak tanduk perilakunya, mengapa mereka harus menjadi orang yang paling lurus pemikirannya, tidak boleh ada melenceng, mengapa mereka harus menjadi orang yang paling kokoh pendirian dan akidahnya, tidak boleh ada serong dalam akidahnya, karena sesungguhnya orang yang telah mempelajari Al-Quran atau sedang mempelajari Al-Quran atau sedang mengajarkan Al-Quran, baik sebagian ataupun semuanya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan, mempelajari, mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, man arada an ya'lama bi'ilmil awwalina wal akhirina falyata'allamil Qur'an atau falyaqra'il Qur'an. Siapa yang hendak mengetahui tentang ilmu orang yang terdahulu dan juga ilmu tentang orang yang nanti datang belakangan, maka hendaknya dia mempelajari, hendaknya dia menghafalkan, hendaknya dia merenungi Al-Quranul Karim, merenungi kandungan Al-Quranul Karim. Ketika ilmu yang begitu banyak ini kemudian ditaruh di dalam pikiran manusia, dituangkan dalam otak manusia, ketika pikiran manusia tidak tersinkron dengan hati yang lurus, dengan adab yang mulia, dengan tutur kata yang baik,
dengan tindak tanduk yang paling elok, maka sesungguhnya ilmu tersebut tidak akan bermanfaat. Ya. Tidak akan bermanfaat. Ilmu yang tidak dibarengi dengan adab, maka ilmu itu akan menyesatkan. Bagaimana tidak? Ya, karena makhluk yang kemaksiatan pertama yang terjadi di atas langit dan kemaksiatan pertama yang terjadi di atas muka bumi adalah karena iblis dan karena anaknya Adam alaihissalam itu merasa tinggi, merasa bisa protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Ya. Iblis dia merasa bahwa tanah itu lebih mulia dari api, lebih mulia daripada tanah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk bersujud kepada Adam, dia menolak. Apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hai Tuhan, hai Allah, Engkau menciptakan aku dari api dan Engkau menciptakan dia, Adam, dari tanah. Maka ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Dengan logika ilmu, kita bisa memahami bahwa betul, memang api terlihat lebih mulia, lebih perkasa daripada tanah. Tapi karena dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi sombong. Istakbar aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala blacklist dia dari golongan orang beriman dan memasukkan dia kepada list orang-orang yang kafir. Begitu juga dengan kemaksiatan yang pertama yang terjadi di atas muka bumi, yaitu kemaksiatan Qabil ketika dia membunuh Habil, saudaranya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa ketika dia berkorban, ketika dia mengorbankan sesuatu, dia merasa dia lebih baik. Dia tidak beradab di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Maka kemudian dia pun tertipu. Dia pun akhirnya tertipu dan kemudian membunuh saudaranya sendiri. Dan karenanya kemudian fa asbaha minan nadimin. Dia menjadi orang yang sangat menyesal atas perbuatannya. Nah, itulah kemudian kenapa para hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita mesti senantiasa belajar terus tentang adab ini. Dia tidak dibatasi oleh umur, dia tidak dibatasi oleh waktu. Mempelajari adab buat seorang penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu Al-Quran, penghafal Al-Quran, dia adalah pekerjaan yang disebut oleh para ulama dengan masyru'ul umur. Ya, long life project ya, proyek sepanjang hidup ya, yang tidak ada batas waktunya sampai kemudian dia wafat. Mempelajari adab. Para ulama pun akhirnya mencontohkan itu. Mereka mempelajari adab lebih lama daripada mempelajari ilmu. Kata Abdullah bin Mubarak, ta'allamtul adaba 20 sanah qabla an ata'allama al-ilm. Aku mempelajari tentang adab sepanjang atau selama 20 tahun sebelum aku mulai menghafal fikih, sebelum aku mulai mempelajari khilaf tentang perdebatan, tentang fatwa-fatwa hukum-hukum yang terus-menerus ada dan terbaharukan. Aku mempelajari adab, aku mempelajari bagaimana aku duduk di hadapan guruku, aku mempelajari bagaimana aku menulis yang benar, bagaimana menghafal yang benar, bagaimana yang paling penting menata hati yang paling benar. Maka kemudian pembelajar Al-Quran adalah orang yang paling berkewajiban di atas muka bumi ini untuk mempelajari adab.
Maka kemudian para ulama dari sejak zaman dahulu kala, dari abad ketiga, abad keempat sampai sekarang itu terus-menerus menulis, mengumpulkan, menasehati umat tentang adab. Muncullah kitab yang terkenal karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Yahya Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi, dengan kitabnya yang sangat terkenal, yang sangat monumental, yang wajib dipelajari. Saya berani mengatakan, kalau ingin benar-benar tahu bagaimana seharusnya seseorang penghafal Quran itu beradab, berakhlak, maka dia wajib membaca buku ini setidaknya 1 kali seumur hidupnya. Judulnya adalah Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sudah banyak terjemahannya, dibahasakan ke Indonesia dan sudah tersebar luas di pasaran. Lalu kemudian 3 abad sebelum itu juga ada ulama yang lebih senior, dia menulis kitab Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlaq Hamalatil Quran. Kitab Akhlaq Hamalatil Quran. Penjelasan tentang etika, akhlak, adab, tata krama yang semestinya ada pada para penghafal Quran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan meringkas beberapa saja. Jadi tidak semua yang ada di tidak semua yang ada di isi kitab itu, karena meskipun isi kitab itu tidak terlalu tebal, tapi kalau dijabarkan semuanya butuh waktu daurah sekitar 1 bulan ya, atau kalau pengen ngepres sekali ya bisa tiap misalnya satu hari itu 3 jam 4 jam membahas kitab itu, bisa 1 pekan atau 5 hari sampai 1 pekan itu selesai. Nah, izinkan saya yang juga masih terus belajar ini, yang masih fakir ilmu ini, untuk sharing kepada para peserta yang Allah muliakan tentang sebagian adab pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa dia mesti mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. An yukhlisan niyata wa yaqsuda bidzalika ridallah. Hendaknya para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, dia meniatkan, dia muraqabah hatinya dia setiap saat. Dia senantiasa mengawasi hatinya, apakah ayat yang saya baca, apakah ayat yang tadi saya baca sudah karena Allah. Apakah nanti saya setoran dengan partner saya, dengan musyrif saya, dengan musyrifah saya, ditonton oleh peserta-peserta yang lain, apakah sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali merasa sudah ikhlas dalam niat, karena ketika kita sudah merasa ikhlas, maka sesungguhnya perasaan kita yang sudah ikhlas itu membutuhkan ikhlas yang baru. Itu kata para ulama. Mata syahidu fi ikhlasihim bi ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Ketika seseorang merasa sudah ikhlas dalam niatnya, dia bersaksi bahwa saya sudah ikhlas, maka sesungguhnya kesaksiannya itu membutuhkan ikhlas lagi. Lalu siapa yang kemudian orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak terpengaruhi hatinya apakah dia bisa membaca Al-Quran di hadapan khalayak ataupun di hadapan sendiri. Dia tidak membutuhkan kesaksian dari dirinya sendiri, yang butuhkan apalagi kesaksian orang lain, yang dia butuhkan kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa diuji dari seberapa banyak ibadahnya saat dia sendiri, dari seberapa banyak ayat yang dia baca saat tidak ada orang yang melihatnya, dari beberapa banyak hafalan yang dia tambah saat kemudian tidak ada program tahfidz yang mewajibkan dia untuk menghafal. Itu bisa menjadi tolak ukur pertama bahwa seorang penghafal Al-Quran mulai bisa membiasakan dirinya untuk ikhlas. Ya. Mengapa ini menjadi begitu penting? Karena orang yang mempelajari satu ilmu,
apalagi Al-Quran adalah sumber mata air segala ilmu. Ketika dia tidak mempelajarinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mencari ketenaran, dia mencari nama disebut sebagai hafil, hafizah, qari, qari'ah, alim, alimah, agar kemudian manusia menyebut dia dengan gelar-gelar itu, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannata yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari satu ilmu, di mana ilmu itu mestinya dipelajari untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia malah mempelajari ilmu itu untuk mencari materi duniawi, menjualnya secara cuma-cuma dengan materi duniawi, maka sesungguhnya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium wanginya surga nanti di hari kiamat. Nah, ini kemudian adab yang pertama yang mesti terus diulang-ulang di setiap kesempatan, apalagi di kesempatan kajian-kajian Al-Qur'anul Karim. Betapa ringkih hati kita ketika di hadapan Al-Qur'anul Karim. Satu surat berhasil kita baca dengan indah, kita langsung merasa puas, merasa sudah menjadi orang yang paling pandai. Satu juz berhasil kita baca tanpa salah, bisa kita maksimalkan, kita sudah merasa paling hebat. Kita sudah merasa alhamdulillah akhirnya bisa menghafal. Padahal apakah bacaan ayat-ayatnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan tidak diterima. Kenapa? Karena bacaannya tidak tertil. Bacaannya tidak sesuai tajwid. Bacaannya tidak memenuhi syarat-syarat yang mestinya dipenuhi agar sebuah bacaan diterima. Maka para hadirin Allah muliakan, teruslah kemudian kita mempelajari niat, karena ketika saat niat ini benar, semua nanti akan Allah Subhanahu wa taala tuntun jalannya kepada cara-cara yang paling benar juga. Lalu kemudian yang kedua, hendaknya seorang penghafal Al-Quran dia berakhlak dengan akhlak yang paling terpuji. Dia mestinya adalah orang yang paling dermawan. Dia mestinya adalah orang yang paling ringan tangan untuk membantu sesama. Orang yang paling ceria, orang yang paling cerah wajahnya ketika bertemu sesama muslim, sesama penghafal Al-Quran. Orang yang paling sabar ketika diuji, dicoba, ditimpa musibah. Dia mestinya orang yang paling tenang ketika diberikan nikmat yang begitu banyak, begitu besar, dia tidak lepas kontrol. Dia tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya dia biasa saja. Sedihnya dia juga biasa saja, tidak berlebihan. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagian daripada akhlak itu adalah dia senantiasa membiasakan dirinya untuk khusyuk, untuk tenang, untuk tawadhu', untuk rendah hati. Karena itulah kemudian tadi yang saya baca di awal, ketika orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah kesempatan untuk belajar ilmu Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mereka adalah idza tutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur sujud. Mereka merendah diri, merendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka adalah orang yang hatinya paling sensitif di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia baca ayat-ayat surga, ketika dia baca ayat-ayat neraka,
Dia meminta dengan sepenuh hati agar dimasukkan ke bagian dari penduduk surga. Dia meminta agar dengan sepenuh hati pula agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari kelompok penduduk api neraka. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW ketika membaca satu ayat tentang rahmat, beliau berhenti dan kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan surga itu. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat tentang api neraka, tentang azab, maka Rasulullah berhenti dan kemudian meminta perlindungan dari azab dan api neraka itu. Lalu kemudian bagian daripada akhlak dari yang terpuji juga adalah dia senantiasa muraqabatullah. Dia senantiasa merasa bahwa Allah itu mengawasi dia. Allah itu mengawasi dia. Ya, jadi yang mengawasi dia bukan hanya sekedar mutaba'ah, setoran ataupun musyrifah atau teman-teman halaqah, tapi yang mengawasi dia adalah Tuhannya musyrifah, Tuhannya teman-temannya dia, Tuhannya semua manusia, Tuhannya manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu dia akan senantiasa imannya itu susah turunnya. Terus ya, iman itu fluktuatif memang. Yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, naik turun, nambah dengan keimanan, dengan ketaatan, dan turun dengan kemaksiatan. Ketika ada muraqabatullah, ketika ada pengawasan dari Allah, dia merasa Allah senantiasa mengawasi dirinya, maka ketika dia maksiat, dia langsung bertaubat, dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia melakukan ketaatan, dia tidak jumawa, dia tidak naik terlalu tinggi. Dia tidak terlalu jumawa, dia tidak terlalu naik tinggi. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia melakukan ketaatan sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu fungsi dari muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian beberapa adab, satu atau dua adab yang kaitannya dengan hati, dengan hati. Lalu bagaimana dengan adab-adab yang kaitannya dengan amalan fisik? Ya. Yang pertama, seharusnya para pembelajar Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ketika sedang setoran, tidak bermain-main tangannya tidak bergerak berlebihan. Ya. Yasunu yadayhi fi hal qira'ati aw at-tasmi'i 'anil 'abathi. Dia menjaga tangannya agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Bagaimana kemudian perbuatan sia-sia? Ya, dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran sambil main HP. Alhamdulillah min dzalik ya. Ini nasihat buat diri saya sendiri juga. Matanya juga masih kemana-mana. Karena di adab berikutnya juga, adab yang kedua, dia juga mesti menjaga matanya an tafriqi nadhariha min ghairi hajah. Agar tidak dilalatan kemana-mana ketika murajaah hafalannya, ketika membaca Al-Quran. Ya, dia mulutnya melafazkan tapi tangan dan matanya itu nggak fokus. Matanya melihat kemana-mana. Ya. Nah, ini merupakan adab yang tidak bagus. Mengapa? Jadi ketika saya talaki ya, ini pengalaman pribadi. Ketika saya talaki di Masjid Nabawi awal tahun 2020, setahun yang lalu, persis setahun lalu ya. Itu saya bertalaki kepada salah seorang ulama besar di Madinah, Fadilatul Syekh Muhammad Tamim Az-Zu'bi. Ya, beliau adalah salah satu tim lajnah pentashih mushaf Madinah. Ketika saya setoran dengan beliau sangat melarang saya untuk melakukan tasbih. Tasbih begini ya. Jadi duduk wajib menghadap kiblat. Kemudian tangan itu tidak boleh tasbih begini nih. Ya. Dia mesti begini biasa, turunkan saja.
dan taruh di atas kalau duduk sila ya, taruh di atas dengkul biasa gitu ya, ataupun di atas tanah. Jadi jangan tasybih. Kemudian kalau ada HP, itu HP-nya tidak boleh ditaruh di kantong. Kalau sini tidak boleh. HP-nya mesti ditaruh di tas. Ya, HP-nya mesti ditaruh di tas. Lalu mata itu kita tidak diizinkan untuk melihat kemana-mana gitu. Saya kemudian kalau setoran sambil ngeliat kemana-mana, itu kemudian dilihat lagi sama dia, kamu ngapain matanya, kamu ngeliat kemana matanya katanya. Jadi matanya disuruh fokus ke kiblat, akan menghadap ke makam Rasulullah SAW, ke Raudhatul Jannah gitu ya. Nah ini kemudian adab yang pertama dan kedua, yaitu menjaga tangannya agar tidak tasybih. Begini nih, ini makruh ketika setoran, apalagi kalau di masjid ya, karena memang hadis larangannya, hadis tentang anjuran agar tidak tasybih itu di masjid. Nah, kemudian juga tadi mata, dia tidak boleh setoran sambil kemudian lihat kanan kiri, apalagi sambil main mata sama teman-teman dan seterusnya ya. Lalu kemudian adab yang ketiga, adab berkaitan dengan fisik, yaitu hendaknya dia senantiasa membiasakan diri untuk melakukan siwak atau membersihkan mulutnya sebelum dia membaca Al-Quran. Ya, dia berwudu, mencuci mulutnya, kumur-kumur, kemudian sikat gigi. Ya, lebih afdal lagi, lebih nyunnah lagi kalau pakai siwak. Dan ini dicontohkan oleh salah seorang ulama qiraat, imam qiraat yang bernama Imam Nafi'. Ketika Al-Imam Asy-Syatibi di dalam Nazam Syatibiyahnya berkata, فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلًا. فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرِّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ. Imam Nafi' adalah imam penghafal Al-Quran, imam seluruh penghafal Al-Quran yang berasal dari Madinah. Dia sangat mulia dan sangat wangi mulutnya, bau mulutnya. Ya padahal dia dikenal Imam Nafi' ini sebagai orang yang mukanya itu nggak glowing ya. Kalau sekarang kita nyebutnya glowing. Kalau anak-anak muda zaman sekarang nyebutnya glowing. Mukanya itu dia tidak berkulit putih ya. Tapi dia sangat cerah. Dia kulitnya hitam tapi dia sangat cerah. Dan mulutnya itu sangat wangi. Sehingga orang tuh ingin belajar ke dia gitu. Ingin talaki Al-Quran kepada dia. Dia ditanya, wahai Imam Nafi, apakah engkau memang setiap waktu bersiwak? Ataupun apakah engkau setiap waktu itu mengoleskan misk, ya, kasturi itu ke mukamu, begitu ya, mulutmu? Imam Nafi menjawab, tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Ya, aku tidak perlu lagi melakukan itu. Kenapa? Karena pernah suatu ketika aku tertidur dan di dalam tidurku aku bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau membacakan Al-Quran dan kemudian melumerkan air liurnya ke bibirku. Maka sejak saat itu ketika aku terbangun, bibirku senantiasa, mulutku senantiasa wangi, harum. Nah, ini merupakan bukti bahwa kita senantiasa penghafal Al-Quran mestinya itu orang yang paling bersih, orang yang paling wangi. Ya. Kenapa? Karena untuk menghormati Al-Quranul Karim, menghormati para ulama yang sudah berjuang untuk menjaga kemurnian Al-Quran, menghormati guru-guru kita. Lalu kemudian adab yang keempat, semestinya para pembelajar Al-Quran itu duduk dalam keadaan taharah, menghadap kiblat, dan hatinya itu hadir. Ya, tidak boleh sibuk dengan gadget, tidak boleh sibuk dengan urusan yang lain, urusan rumah tangga, urusan pasangan, urusan kuliah, urusan bisnis. Lupakan itu semua. Sejenak lupakan itu. Duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci, baca Al-Quran. Lupakan semua urusan duniawi.
ketika ada urusan yang lain, ada yang mengganggu hati kita, ada yang menempati hati kita selain Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran, maka ketahuilah Al-Quran gak akan mau diduakan. Al-Quran tidak akan pernah mau diduakan. Al-Quran mau dia menjadi yang satu-satunya ketika dia dibaca, ketika dia dipelajari, ketika dia dihafal, ketika dia diajarkan. Tidak bisa dicampur adukan dengan yang lain. Maka kata para ulama juga, kami dahulu mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim. Dan kami mengira bahwa kami bisa mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran sambil fokus dengan aktivitas yang lain. Sampai kemudian kami tersadar bahwa mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Quran tidak bisa dengan niat lain kecuali untuk mempelajari ilmu dan Al-Quran itu sendiri. Artinya fokus. Tidak boleh terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Ngantuk gimana? Kalau ngantuk, dia mengambil air wudhu, memperbarui kesuciannya, dia memperbarui wudhunya lagi. Gitu. Nah, lalu kemudian adab yang berikutnya adalah hendaknya dia senantiasa duduk dengan tenang. Wa takunu thiyabuhu bayda'a nadhifah wa yalbasu qalansuwa aw imamah. Hendaknya dia menggunakan baju putih yang bersih dan juga menggunakan peci ataupun sorban untuk lelaki. Kalau untuk perempuan saya kira mafhum sekali ya, jadi hijab dan seterusnya. Nah, kalau tidak punya baju putih ya minimal baju yang paling rapi, baju yang paling bagus. Gitu. Jangan sampai kita mengaji itu pakai baju yang seadanya, kita sholat juga pakai baju seadanya, tapi ketika ketemu bos, ketika ketemu kawan-kawan, hangout, ketika kita silaturahim dengan guru kita, dengan orang-orang luar gitu ya, yang bukan ibadah secara langsung, kita pakai pakaian yang paling bagus. Padahal Allah sudah jelas, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai manusia, hendaknya kalian menggunakan semua perhiasan kalian, wangian, baju yang paling bagus, ya kan, peci yang paling bagus, yang paling bersih. Ketika kalian datang ke masjid, karena di masjid kalian berzikrullah, karena di masjid kalian mempelajari Al-Quran Karim. Lalu kemudian adab yang berikutnya, adab yang keenam, adalah ketika dia sampai kepada tempat di mana dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran atau menyetorkan Al-Quran, dia tidak duduk kecuali sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Ini yang sering banyak lupa nih. Ini sering banyak lupa. Buat apa? Kalau di masjid memang sunat, sholat sunat 2 rakaat sebelum masjid. Nah, tetapi untuk Al-Quranul Karim, apakah mesti sholat sunnah? Apakah benar Rasulullah SAW mencontohkan itu? Amalan ini dicontohkan oleh para ulama. Para ulama dahulu ketika mereka mengarang kitab-kitab hadis, mengarang kitab-kitab fikih, mereka tidaklah mengarang kitab-kitab itu menulis satu hadis, menulis satu halaman, kecuali sholat terlebih dahulu 2 rakaat minimal. Ada yang bahkan sampai 8 rakaat, ada yang bahkan sampai 16 rakaat. Karena apa? Karena dia tahu amalan mengumpulkan ilmu adalah amalan yang paling agung. Oleh karenanya dibutuhkan pembukaan muqaddimah dengan ibadah yang paling agung, yaitu sholat. Apalagi ini adalah Al-Quran. Tidak sekedar ilmu, tapi sumber seluruh ilmu. Ya, dan ini kemudian yang diingatkan terus oleh Syekh Tamim ketika saya di Madinah. Lagi-lagi saya cerita tentang Madinah kemarin, tidak apa-apa, semoga bermanfaat ya. Itu selalu kita bertemu di kantornya, padahal di kantor bukan di masjid, di kantornya. Sudah berwudu kata beliau. Alhamdulillah sudah sholat. Kalau saya jawab belum, disuruh sholat dulu rakaat. Ya. Bukan sholat sunat tahiyatul masjid, bukan sholat sunat 2 rakaat sebelum masuk masjid, tidak. Memang sholat 2 rakaat sunnah mutlak saja. Kita niatkan apa? Kita niatkan agar hati kita itu fokus, khusyuk di hadapan Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian
adab yang berikutnya adalah ya dia duduk bersila ya. Ya jadi mutarabbi'an. Dia duduk bersila kalau untuk lelaki. Ya kalau untuk ya bisa juga untuk perempuan. Tapi bagaimana yang paling duduk yang paling elok, yang paling bagus, yang paling pas untuk perempuan, maka lakukan ya. Jangan sampai kemudian duduknya itu sambil nyender aja. Duduknya sambil begini nih. Nah, kan berpangku tangan ya. Jangan sampai ya. Itu apa? Itu tanda orang-orang yang malas, tanda orang-orang yang tidak siap. Tanda-tanda orang-orang yang meremehkan sesuatu, yang nggak ada harapan, padahal di hadapannya adalah Al-Quranul Karim, sumber segala harapan, sumber segala optimisme, sumber segala kekayaan di akhirat dan dunia. Maka seharusnya dia duduknya paling bagus, paling tegak, jangan nunduk, jangan nyender-nyender seperti orang yang malas. Kemudian adab berikutnya, kalau tadi 6 atau 7 adab itu berkaitan sama dirinya sendiri, maka ada adab berikutnya yang akan sampaikan sebentar lagi adalah adab yang berkenaan dengan gurunya. Bagaimana? Yang pertama, dia mesti tawadhu' di hadapan guru. Dia harus beradab meskipun gurunya lebih muda daripada dia. Meskipun gurunya lebih muda. Jangan meremehkan. Gitu. Jangan meremehkan guru tentang lebih muda. Saya lebih tua. Kenapa dia kok mensyaratkan saya bla 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 gitu kan? Habis malas. Itu tidak boleh. Ilmunya tidak akan berkah dan dia selamanya akan terhalangi, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hafalannya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dia mesti nurut dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya, karena gurunya ketika emang gurunya benar-benar seorang guru, dia murabbi, dia pendidik yang paham betul bagaimana proses pendidikan itu berlangsung, pasti tidak akan kasih satu nasihat kecuali itu yang paling baik buat murid-muridnya. Dan ketika seorang guru guru Quran memberikan motivasi, memberikan nasihat, itu harus sesuai dengan, nah ini nanti kaitannya sama adab seorang guru juga ya. Nah, itu harus mesti sesuai dengan kemampuan dan kapasitas murid-muridnya. Jangan sampai kita memerintahkan ya orang yang orang yang menghafal cepat, tetapi kemudian disuruh ngafalnya cuma setengah halaman. Sebaliknya, orang yang menghafalnya lambat disuruh ngafal 2 halaman. Tentu ini kemudian memberatkan si murid. Dan murid ketika ini terjadi, dia tidak boleh protes. Yang dia lakukan bukan protes. Yang dia lakukan adalah bermusyawarah. Meminta pendapat gurunya. Ya, dia curhat sama gurunya. Wahai guru, sesungguhnya kemampuan saya menghafal ini bla 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 bla. Saya sudah fokus, tapi kemudian kemampuan menghafal saya berbeda dengan dia guru, dengan fulanah atau dengan fulan yang hafalannya cepat. Tolong minta kebijaksanaannya. Dia bermusyawarah. Tapi ketika gurunya masih memaksa untuk mewajibkan dia untuk hafal 2 halaman, tetap halaman saya tetap. Maka dia tidak boleh protes, tetap. Dia mesti tunduk sama gurunya. Ini teman-teman semua, para hadirin hadirat yang Allah muliakan, ini adalah kunci keberkahan. Dan jangan pernah mengukur kesuksesan kita dalam menuntut ilmu dengan banyaknya ilmu yang kita hafal atau banyaknya ayat yang berhasil kita setorkan. Sesungguhnya kesuksesan kita dalam menuntut ilmu adalah seberapa besar kepercayaan guru kepada kita ketika guru menitipkan nama kita di dalam doa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika guru menyebut nama kita di hadapan Allah di dalam doa-doanya, itu kesuksesan yang sesungguhnya. Dan itu didapat tidak sama orang yang cepat menghafal, tidak sama orang yang lambat menghafal, tidak sama orang yang sombong, yang merasa bisa cepat menguasai semuanya. Ini didapat sama murid penghafal Al-Quran, semua murid yang taat dan patuh sama gurunya. Disuruh datang, disuruh halaqah habis subuh. Datang habis subuh. Ternyata gurunya nggak datang. Ternyata ustadznya tidak datang. Lalu kita gimana? Protes. Datang.
Walaupun sebenarnya kebanyakan kita kalau guru nggak datang kita nggak protes ya, kita malah senang, alhamdulillah gurunya nggak ada kan gitu. Ini adalah presiden yang buruk ya. Ini adalah perilaku yang buruk ketika kita senang ataupun sedih ketika guru kita tidak datang. Kita sedih bukan karena kita marah bukan karena kita nggak bisa ngaji, tapi kita marah karena ini guru kok nggak tepat janji sih. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Begitu juga ketika kita senang, alhamdulillah saya nggak jadi ngaji karena gurunya nggak datang. Itu juga lebih buruk lagi. Apa semestinya yang dia lakukan ketika sudah janji dengan guru, namun ketika gurunya sudah ternyata qadarullah ada halangan, maka sesungguhnya dia bersabar. Dia bersabar. Bahkan kemudian Imam An-Nawawi itu mencontohkan satu amalan yang luar biasa. Mestinya kita tiru ya. Imam An-Nawawi dan ulama-ulama misalnya itu punya kebiasaan setiap kali dia ingin masuk ke halaqah Quran, dia berjalan kaki dari rumahnya atau naik kendaraan ke rumah gurunya, dia berinfak dulu di masjid atau berinfak dulu ke orang miskin yang dia temui di jalan. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku sehingga hormatku kepada guruku itu tidak berkurang sedikit. Itu rahasia kesuksesan mereka. Kenapa mereka sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya dan umurnya dan kebermanfaatan untuk umat. Karena mereka amat sangat menghormati dan patuh sama gurunya. Mesti taat sama gurunya selama tidak malam yakun fi ma'siyatillah, selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang terakhir, karena ini sudah jam 9:30 ya. Ini yang paling penting adalah jangan sekali-kali an yarudda ghibata syaikhihi in qadar fa in ta'adzar 'alaiha radduha farqa dzalikal majlis. Jangan sekali-kali kita menikmati satu forum di mana forum itu para guru, para ulama itu dicela-cela, itu dicaci maki, diribahi. Nauzubillah min dzalik. Ya, sungguhnya daging darah para ulama itu beracun. Mereka amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang membincangkan dia, mengribahi dia, kita nggak boleh ikut-ikutan mengribahi. Dan yang tipis-tipis bedanya adalah membanding-bandingkan. Ustadz ini lebih baik daripada Ustadz Fulan. Ustadz Fulana lebih bagus dia. Kalau Ustadz Fulana yang itu satu lagi dia mah masih bla bla. Itu wallahi demi Allah tidak akan bermanfaat ilmu kita sepanjang masa. Sebelum kita minta maaf kepada Ustadz itu. Sebelum kita minta doa kepada Ustadz itu, kepada guru itu. Maka nasihat saya yang terakhir, tips yang terakhir yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, tentu masih banyak tips sebenarnya, tapi yang bisa kita sampaikan pada kalian adalah jangan pernah mengribahi atau membanding-bandingkan guru, ustadz, musyrif halaqah kita. Tidak. Karena sesungguhnya keberkahan ilmu kita itu berbanding lurus dengan doa mereka, guru kita kepada kita. Ketika kita mudah sekali tidak menghormati mereka, maka sesungguhnya doa mereka atas nama kita, untuk kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin Allah muliakan, para penghafal Quran, para pecinta Quran, Bapak Ibu, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Luar biasa sekali paparan dari Ustadz Saihul Bashir. Untuk selanjutnya kita memasuki tanya jawab Ustadz. Kebetulan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini sekitar ada 10 atau 11 pertanyaan Ustadz. Ini mau satu-satu atau bagaimana Ustadz?
Mungkin cukup 2 atau 3 saja. Oh, nggih. Nggih, mohon maaf Ustadz, untuk selebihnya pertanyaannya nanti apakah Ustadz bersedia menjawabnya via WA Ustadz? Kalau tidak ulang, Ustadz, kalau saya jawab. Berulang saya wakili dengan jawabannya. Nggih, siap Ustadz. Ini pertanyaan pertama dari Bu Hana. Assalamualaikum, izin bertanya, apa penyebab hati kita di saat mendengarkan lantunan atau membaca Al-Quran kurang tersentuh, Ustadz? Dan kita harus bagaimana? Seperti itu. Ini pertanyaan yang pertama. Baik, saya jawab. Ya, salah satu faktor yang paling majmu' ya, yang paling membuat kita itu terhalangi dari khusyuk, dari tersentuh ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarkan Al-Quran adalah setan. Dan setan ini biasanya muncul karena kita hawa nafsu tidak bisa mengendalikan. Jadi setan itu sebenarnya lemah. Kapan mereka kuat? Ketika kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi setan akan kuat ketika hawa nafsu kita itu juga nggak bisa kita kendalikan. Nah, lalu bagaimana agar kemudian setan ini nggak mendekati kita? Bagaimana setan ini menjauhi kita ketika kita mendengar Al-Quran? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa bersuci, toharoh, ya. Kalaupun tidak bersuci pun paling tidak ketika mendengarkan Al-Quran, jangan berpikiran yang buruk atau jangan menyibukkan pikiran. Cukup terdiam, cukup diam, fokus saja. Fokus dengarkan. Ya. Meskipun kita tidak paham, itu nanti akan tersentuh sendiri. Ya. Kadangkala kita tidak tersentuh karena hati dan pikiran kita itu sedang tidak bersama Al-Quran. Hati dan pikiran kita itu sibuk mengikuti hawa nafsu kita. Rasa malas, ya, ataupun rasa kemaksiatan dan seterusnya, sehingga setan masuk di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah." Ketika setan itu mengganggumu dengan gangguannya, maka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka di sini mesti saya sampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran, jangan menganggap bahwa kewajiban berta'awudz itu hanya buat yang pembaca. Saya ulangi, jangan memahami bahwa membaca ta'awudz itu hanya kewajiban buat yang, tapi kita yang mendengar juga mestinya berta'awudz. Kenapa? Karena ayat berikutnya Allah bilang, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf. Akhir surat Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka sudah ta'awudz, yang mendengarnya pun juga mesti ta'awudz. Lalu diam dan dengarkan dengan seksama agar kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempengaruhi kita dan kemudian dengannya kita merasa kita jadi tersentuh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua Ustadz dari Bu Nur Lawang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana agar kita bisa meluruskan niat ketika mensyiarkan Al-Quran atau Islam di media sosial? Ataukah kalau memang belum bisa berniat dengan lurus, kita tidak perlu mensyiarkan Al-Quran terlebih dahulu? Bagaimana Ustadz? Ya, tidak. Jadi meskipun niat kita belum lurus, jangan sampai itu menghalang kita untuk syiar dakwah di media sosial. Tidak boleh. Lurus ataupun niat lurus atau tidaknya niat kita ketika kita dakwah di media sosial itu tidak diukur
dari sebelum kita dakwah. Dari sebelum kita share sesuatu. Enggak. Seringkali Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita ketika kita sudah kemudian share. Gitu. Ini sering kejadian. Dan habis itu kemudian kita jadi lebih semangat untuk beribadah. Dan ketika kita merasa niat kita tidak lurus, lalu karena itu kita nggak share dakwah, syiar di media sosial, itu barangkali bukan dari Allah, bukan hati nurani, itu barangkali dari setan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berdakwah. Sehingga kita tidak menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya ketimbang mereka yang terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Baru dia kemudian berkata aku ini muslim. Jadi enggak berkata dulu wa man ahsanu qawlan mimman qala innani minal muslimin wa da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Allah di surat Fussilat tadi yang saya baca ayatnya tidak mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang Islamnya paling lurus baru berdakwah dan beramal soleh. Tapi dakwah amal soleh baru dia kemudian terus istiqamah untuk mengatakan saya ini muslim yang lurus. Saya ini ikhlas. Maka jangan sampai kita berhenti untuk dakwah di media sosial hanya karena takut dibilang riya. Itu setan. Itu malah gangguan setan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti lanjut terus Ustadz ya. Sambil terus memperbaharui niat nih. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum, ini dari Bu Fadila. Ustadz izin bertanya, apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pengajar Al-Quran? Jazakumullah khairan. Ya, ini panjang banget ya. Tapi singkatnya adalah bahwa para guru Al-Quran itu tidak boleh berhenti untuk melakukan dua hal. Menurut hemat saya. Yang pertama adalah dia tidak pernah berhenti untuk mendoakan murid-muridnya. Lalu yang kedua, dia tidak boleh berhenti untuk terus belajar dan membekali dirinya sendiri. Saya ulangi, dua syarat utama ketika ingin diterima kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai guru yang sebenar-benarnya guru. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan murid-murid kita. Ya. Lalu yang kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti untuk terus menambah ilmu. Ya. Satu saja yang berhenti, maka keberkahan itu akan terputus. Dan itu barangkali jadi awal mula kenapa murid-murid kita ataupun binaan-binaan kita itu mulai bosan. Barangkali karena kita juga sudah bosan mendoakan mereka. Gitu ya. Lalu juga kenapa kemudian murid-murid kita kemudian merasa bosan, merasa cepat futur, merasa cepat tidak semangat lagi, barangkali karena kita yang sudah kehabisan bahan. Barangkali kita sebagai guru yang sudah kehabisan materi. Maka penting untuk guru Al-Quran dimanapun mereka berada, agar senantiasa terus memurajaah hafalannya, menambah hafalannya. Kalau sudah lancar 30 juz gimana? Cukup nggak? Tidak. Terus pelajari tajwidnya, sempurnakan adanya. Apa itu ada? Ada adalah bagaimana kita membaca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah SAW. Sanad, bersambung sanadnya. Sudah selesai sanad, belajar lagi riwayat, belajar lagi qiraat, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga murid-murid kita akan terus terpacu. Wah, ternyata guru saya, musyrif saya, murabbi saya, murabbiyah saya, musyrifah saya, itu tidak berhenti untuk terus belajar. Padahal dia sudah menjadi guru. Jadi, dengan kata lain, dia melihat sosok panutan persis ada di hadapannya. Tidak hanya memerintahkan saja untuk terus belajar, tapi dia sendiri juga terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Jazakallah Ustadz. Ini masih ada sekitar waktu 15 menit Ustadz. Dilanjut dengan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nggih. Ini dari Bu Fida Jailani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Yang pertama, kalau kita masih dalam proses belajar Al-Quran atau tahsin dan sudah di tingkat level 5, apakah boleh kita sambil mengajar? Atau harus menunggu sampai benar-benar selesai kita belajar Al-Quran, baru bisa mengajar? Kemudian yang kedua, apa konsekuensi jika seseorang sudah hafal Al-Quran, baik sebagian maupun sudah 30 juz, kemudian hafalan itu ada yang lupa-lupa dan hilang. Apakah dosanya berkali lipat? Terima kasih. Yang pertama tentang mengajar Al-Quran, walaupun kita belum sempurna ilmunya. Ini boleh, karena hadisnya umum. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahkan kemudian dianjurkan. Jadi sebaik-baik orang itu bukan orang yang cuma belajar Al-Quran, tapi di saat yang sama. Ingat, di saat yang sama. Bukan setelah belajar, di saat yang sama. Mengajarkannya juga. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nyambung itu hadisnya. Hadisnya tidak terputus, nyambung. Artinya aktivitas belajar dan mengajar adalah aktivitas yang senantiasa terus beriringan di waktu yang sama. Namun yang jadi catatan adalah tentu kita mengajari orang, mengajarkan orang, anak kita, adik kita, binaan kita, murid-murid kita, sesuai kemampuan kita. Jangan mengajarkan orang sesuatu yang belum kita pelajari ataupun yang belum kita kuasai. Misalnya tadi sudah tahsin 5, ya maka ajarkan anak didik kita, anak-anak kita, kerabat kita, saudara kita, atau teman-teman pengajian kita ya tahsin 1 sampai 4 kan gitu. Kita sudah menguasai tahsin 5, maka ajarkan orang lain tahsin level 1, 2, 3, dan 4. Jadi jangan sampai mengajarkan tahsin level 6 atau tahsin level 7. Gitu. Ini tentu bukannya bawa manfaat, malah bawa mudarat. Nah, ketika seorang guru mengajarkan orang lain itu ilmu yang dia sudah punya, ini dia akan memperkuat ilmunya lagi. Akan memperkuat ilmunya. Jadi kalau ilmu dipelajari doang kemudian nggak diajarkan lagi, nanti ilmunya hilang. Ilmunya hilang. Ya, maka itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensi orang yang hafal Al-Quran namun kemudian melupakannya. Ini ada 2 kondisi. Kalau melupakannya secara sengaja, melupakannya secara sengaja dengan tidak memurojaahinya, padahal dia punya waktu, punya kesempatan untuk murojaah, untuk mengulang hafalannya, namun dia secara sengaja, penuh kesadaran, tidak melakukannya, maka dia berdosa besar. Dosa yang paling besar. Ya. Adapun orang yang sudah menghafal Al-Quran ataupun sebagian dari Al-Quran, namun dia tidak punya waktu yang luas sekali untuk mengolah hafalannya, tapi dia terus berusaha. Dia berusaha menyempatkan waktu, mengosong-osongkan waktu, bukan mencari-cari waktu kosong. Ya, dia mengosong-osongkan waktu, tapi kok kemudian hafalan tetap tidak lancar, maka dia tidak berdosa. Gitu. Maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Muhammad Lawang. Ustadz izin bertanya, sebegitu lamanya para ulama itu mempelajari adab hingga 30 tahun. Sedangkan kebanyakan dari kita itu sudah terlanjur melewatkan hal ini dan langsung menghafal dan belajar Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Apakah kita harus menempuh jalan seperti ulama, maksudnya belajar adab hingga tuntas dahulu, atau bagaimana ini Ustadz? Tidak, para ulama itu mereka belajar adab, di saat yang sama mereka sudah mengajar. Gitu. Artinya tadi saya tekankan sekali lagi, proses belajar adab maupun ilmu itu beriringan dengan proses mengajar. Gitu. Jadi tidak mencederai satu sama lain. Tidak satu dulu baru yang lain, tidak. Beriringan, apalagi kalau kita memang sudah waktunya untuk berkarya, waktunya untuk bermanfaat. Jadi selama masih memungkinkan untuk melakukannya secara simultan bersamaan, maka lakukan.
itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz dari Bu Vivin izin bertanya berkenaan dengan setoran hafalan atau membaca yang tidak boleh dengan tangan bergerak tadi Ustaz, salah satunya pegang HP. Nah ini bagaimana dengan yang setoran via online? Dan bagaimana cara kita agar khusyuk dalam membaca, mempelajari dan juga menghafal Al-Quran? Bagaimana cara melupakan dunia sejenak ketika bertatap dengan Al-Quran? Jazakallah khairan. Ya, kalau online ya ini memang tantangannya lebih sulit, tapi juga kalau kita pintar membaca peluang ini menjadi lebih mudah. Ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena ya jadi tidak mesti di masjid lagi. Ya, dimanapun kita berada, selama tempat itu suci bersih, maka itu boleh. Maka yang perihal tangan tadi, ya dia kalau bisa menampakkannya di depan guru, ya nggak apa-apa kan gitu gini kan. Kalau tidak pun tidak mengapa, dia tidak berdosa sekali. Nah, adapun agar kemudian bagaimana melupakan yang lain di hadapan mushaf, ini butuh latihan. Ini butuh latihan. Dan cara yang paling saya terbiasa untuk itu, untuk melatih diri saya sendiri, saya biasa menjaga jarak dari HP, dari gadget ketika mengaji, ketika murojaah dari mushaf itu sejauh 5 meter. 5 meter. Jadi mushaf itu kita tinggalkan di ruangan yang lain. Kalau kita fokus di ruangan tertentu, tidak ada gadget, tidak ada yang lain. Lalu kemudian tanamkan dalam diri bahwa kita tidak ketinggalan apapun. Kita tidak tertinggal apapun. Hanya karena 1 jam, 2 jam kita tidak menyentuh gadget, kita tidak ketinggalan apapun. Informasi, berita, update apapun kita nggak akan ketinggalan. Percaya, ini zaman serba cepat. Ketertinggalan 1 jam, 2 jam itu bisa dikejar hanya dalam waktu 1 menit. Jadi jangan merasa, aduh, kalau nggak pegang HP, ketinggalan informasi. Ada banyak orang yang butuh saya. No, enggak. Sampaikan secara terus terang kepada mereka, saya lagi menunaikan kewajiban saya kepada Allah dengan menghafal Al-Quran. Maka tolong Anda harus pahami gitu. Jadi kalau merasa sombong banget nih, balasnya lambat dan seterusnya, biarin orang bilang kita sombong karena lambat membalas teman-teman kita, daripada kita dibilang sombong di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita melalaikan kewajiban kita, yaitu menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Itu bisa dikejar, itu bisa diselesaikan solusinya dengan cepat. Yang nggak bisa kita selesaikan solusi dengan cepat itu adalah ketika nanti di hari kiamat kita nggak punya apapun untuk membela. Dosa kita begitu banyak, kita nggak punya surat Al-Baqarah, tidak punya surat Ali Imran yang akan membela kita nanti di hari kiamat. Itu yang nggak bisa kita cari solusinya. Hadanallahu alaikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini dari Bu Lili Rosidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, salat mutlak itu apakah sebaiknya dilakukan setiap kali baca Al-Quran atau saat menghafal Al-Quran saja? Dan juga ini terkait dengan salat mutlak juga ada pertanyaan dari Mbak Wardah Medan. Ini Ustadz jauh-jauh dari Medan, alhamdulillah ikut bergabung di kajian kita. Izin bertanya Ustadz, niat sholat mutlak 2 rakaat sebelum membaca ataupun setoran atau menghafal Al-Quran yang sebelumnya disampaikan Ustadz itu bagaimana ya? Jadi ini terkait dengan niat sholatnya, seperti itu. Ya, yang pertama, kalau memungkinkan untuk melaksanakan sholat setiap kali baca Al-Quran, maka lakukan. Kalau memungkinkan. Ya. Misalnya kita tinggal di daerah yang kering ya, tinggal di daerah yang panas. Semakin banyak kena air wudhu kan semakin bagus ya kulit itu ya. Maksudnya kita makin segar kan gitu. Ya maka lakukan sholat sunnah gitu. Kalau tinggal di daerah yang dingin sekali, kayak di Malang misalnya, di kota ya, itu kan dingin banget. Kan kalau kena air terus jadi malah iritasi misalnya. Itu tidak mesti untuk sholat sunnah terus. Cukup ketika menghafal Al-Qurannya saja, ketika lagi di hadapan guru baru sholat sunnah. Gitu. Niatnya apa? Niatnya di hati. Ya, niatnya di hati, kemudian kita
lafazkan kalau bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi yang jelas harus di hati. Kita sampaikan bahwa di hati, bahwa saya sholat sunat 2 rakaat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an. Gitu. Sholat sunat mutlak. Meskipun sebenarnya dinamakan sholat sunat mutlak, itu artinya dia tidak terbatas sama niat tertentu. Jadi maksudnya adalah, ini sebenarnya disebut sholat sunnah mutlak itu karena dia tidak terbatas oleh niat tertentu. Ya. Jadi Allah bisa memenuhi hajat apapun dengan sholat itu gitu loh. Tidak hanya menghafal Al-Quran. Allah bisa memenuhi semua hajat dengan dua sholat sunnah itu. Maka kemudian para ulama pun akhirnya meniatkan lagi sholat yang lain, yaitu sholat sunat hajat. Boleh nggak 2 rakaat tapi niatnya double, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, sholat sunat duha? Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kalau itu sholat wajib dan sholat sunnah. Tapi kalau selama sunnah, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan kasir Ustadz. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk karena kita terbatasi oleh waktu. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi cukup mewakili dari kita semua nih. Mohon izin Ustadz, sebelum acara kita tutup, mohon izin Ustadz bersedia atau berkenan untuk memimpin doa kita di siang hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وهدى وصلاحا يا رب العالمين. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sudah kami pelajari ini bermanfaat. Ya Allah, tambahkanlah terus setiap detik kehidupan kami dengan ilmu dan amal yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam dan cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah Al-Quran yang tidak sengaja kami lupakan. Ya Allah, ingatkanlah kami bagian-bagian Al-Quran yang tidak sengaja kami lupakan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah penolong kami nanti di hari kiamat kelak. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, janganlah Engkau serongkan hati kami setelah Engkau luruskan dan istiqamahkan hati kami. Ya Allah, sesungguhnya innaka antal wahhab. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemberi anugerah, maka anugerahkanlah kami hati yang istiqamah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمدرسينا ولمربينا ولكل من ساهم في مشروعنا وبادر في تعليمنا وتعلمنا. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para guru-guru kami, ampunilah dosa para gurunya guru-guru kami, ampunilah dosa para murabbi, para musyrifin, para orang-orang yang senantiasa menyumbangkan materi, menyumbangkan ide, dan menyumbangkan sumbangsih yang begitu tak terhitung untuk kalau keberlangsungan kami dalam mengajar dan belajar Al-Quran Al-Karim. Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama-sama para anbiya, bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para
Rasul ulul azmi dan yang paling mulia di antara mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami. Ya Allah, sembuhkanlah semua umat Islam yang sedang sakit. Allahumma ghfir li jami'i maulana. Allah, ampunilah semua orang yang wafat syahid di masa pandemi ini, ya Allah. Terimalah amal mereka, ya Allah. Terimalah amal mereka, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Terangi kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka para syuhada di sisimu. Ya Allah, lindungilah kami dan lindungilah keluarga kami dan anak keturunan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai ahli Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli Quran alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله لكم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz terakhir, mohon berkenan untuk foto bersama Ustadz. Kepada para peserta mohon menyalakan audio. Sudah, Ustazah Nisa? Ustazah Nisa? Ya, sudah. Jazakallah khairan kasir Ustadz atas ilmunya. Semoga kita semua yang hadir di kajian ini bisa mengambil banyak ilmu dan juga bisa mengamalkannya. Kami persilahkan Ustadz Saihul Bakhir untuk melanjutkan aktivitas dan bisa meninggalkan Zoom meeting kita. Jazakallah sekali lagi. Baik, Bapak, Ibu, dan sahabat semua, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator di siang hari ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan ada salah dan juga khilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, acara saya serahkan kepada pembawa acara dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan mempertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya. Insya Allah akan kami share resume, rekaman audio dan videonya di grup kajian. Selanjutnya, mari kita tutup kajian kita hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC kajian hari ini memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Sesungguhnya kesalahan tersebut hanya berasal dari saya dan seluruh kebaikan hanya berasal dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.